Jumpa kembali di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk terus belajar akan firman Tuhan. Dan kita sudah tiba di Matius pasal yang ke-18. Saya ingin memfokuskan pengajaran hari ini di perikop yang terakhir, yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sesungguhnya apa yang dikatakan Petrus ini sudah menjadi sebuah standar, bahkan melampaui standar. Karena ketika seseorang dilukai, seseorang disakiti, seseorang dikhianati, dikecewakan, maka dia harus mengampuni. Dan kalau batasnya 3 kali, maka itu sudah hal yang sangat bagus. Petrus sudah mengatakan 7 kali, berarti melampaui standar pada umumnya. Tapi begitu terkejutnya Petrus ketika Yesus berkata, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa maksudnya? Saya ingin mengatakan kepada Anda, dunia juga punya konsep pengampunan. Lalu apa yang membedakan pengampunan menurut konsep dunia dan pengampunan menurut yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Orang-orang dunia bisa mengampuni dengan sebuah kondisi atau syarat seperti ini. Seberapa besar kesalahannya? Kalau itu hal yang remeh, kalau itu hal yang kecil, ampuni saja. Tetapi kalau itu hal yang sangat besar, kalau itu hal yang sangat mendukakan, itu hal yang sangat melukai, sebuah pengkhianatan yang menyakitkan, maka seolah mereka punya hak untuk tidak mengampuni. Orang dunia bisa mengampuni tergantung berapa sering orang itu melukai. Kalau hanya 1 kali, hanya 2 kali, maka mereka berkata, aku bisa mengampuni. Lalu kemudian mereka biasanya menetapkan standar 3 kali. 3 kali ini adalah angka peringatan terakhir. Kalau sudah 3 kali, selebihnya tidak ada pengampunan tersedia bagi mereka. Petrus, dia mengatakan, apakah mesti 7 kali? Yesus mengatakan tidak, 70 kali 7 kali. Orang dunia mengampuni diukur dari seberapa sering orang itu berbuat salah. Kalau masih 1-2 kali, ampuni. Tapi kalau berkali-kali, mereka menutup kemungkinan untuk bisa mengampuni. Tapi yang diajarkan Yesus, mengampuni tanpa batas. 70 kali 7 kali. Kemudian kalau kita lihat perumpamaan tentang pengampunan ini, maka Yesus seolah hendak mengatakan kepada kita semuanya, kepada murid-muridnya, lihat, engkau sudah diampuni Bapa di surga. Harusnya engkau mengampuni sesamamu. Tidak peduli sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Dan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mencolok perbedaannya. Kenapa? Ada seorang yang punya hutang 10.000 talenta kepada raja. 10.000 talenta. Ini jumlah yang sangat-sangat besar. Karena menurut sebuah perhitungan, kalau orang itu hendak melunasi, dia harus bekerja berapa lama? Saya lupa persisnya, tapi seingat saya itu bisa mencapai ratusan ribu tahun baru lunas. Karena 10.000 talenta, jumlah yang sangat besar. Dengan kata lain, sesungguhnya orang itu mau bekerja jungkir balik kayak apapun, tidak akan pernah bisa lunas. Dan raja membebaskan hutangnya. Hutang yang sedemikian besar dibebaskan. Maka orang yang diampuni adalah orang yang berbahagia, kata pemazmur demikian. Lanjut ceritanya seperti ini, ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar saja. 100 dinar itu artinya jumlah yang bisa dibayar 100 hari kerja. Karena upah orang bekerja 1 hari adalah 1 dinar. Jadi 100 hari kerja sudah lunas. Itu pun hamba yang sudah dibebaskan 10.000 talenta, yang tadi kalau dikonversi dia harus bekerja ratusan ribu tahun baru lunas. Bayangkan, hanya 100 dinar.
jumlah yang sangat kecil. Tapi orang yang dibebaskan hutangnya ini menangkap, mencekik kawannya itu dan berkata, bayar hutangmu. Dan sekalipun sudah sujud menyembah supaya diampuni, orang ini masih tetap tidak mau tahu. Bayar hutangmu. Cerita itu akhirnya ketahuan raja. Dan raja menjadi marah karena orang ini sungguh tidak tahu berterima kasih. Orang ini sudah dibebaskan dari hutang yang sedemikian besar, tapi bisa-bisanya dia enggan untuk membebaskan hamba lain yang punya hutang kecil kepada dia. Saya tahu orang berbuat salah kepada kita itu sesuatu yang mungkin besar dan menyakitkan buat kita. Tapi hutang dosa kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar lagi. Urusan jiwa saja Tuhan sudah selamatkan kita. Tuhan sudah ampuni kita. Kita mendapat jaminan kekal. Tuhan sudah memberikan Tuhan Yesus sebagai korban pendamaian bagi kita. Artinya bahwa Tuhan mengampuni, menyayangi kita, mengabaikan semua dosa kita, mengabaikan masa lalu kita. Yang penting kita percaya kepada Yesus, kita sudah diampuni dan diperdamaikan. Sekarang, seandainya ada orang menyakiti kita, melukai kita, bukankah itu ibarat seorang hamba yang punya hutang 100 dinar saja? Hutang yang sangat kecil dibandingkan dengan pengampunan besar yang sudah Tuhan nyatakan buat kita. Apakah kita masih berpelit hati untuk melepaskan pengampunan? Apakah kita mempersoalkan yang 100 dinar ini dan lupa bahwa yang 10.000 talenta itu sudah dibebaskan oleh Tuhan? Kalau Tuhan melihat akan hal ini, apa komentar Tuhan? Tuhan berkata, orang ini tidak layak untuk diampuni. Dan benar, perumpamaan di dalam Matius pasal yang ke-18 itu dikatakan, maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Makanya ayat firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak mengampuni sesama kita, kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Kita sudah menerima kasih pengampunan dari Tuhan, maka kita wajib juga mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Mungkin kita berkata kesalahannya sangat fatal, dosa-dosanya kepada saya sangatlah besar. Tapi bukankah kita pun seringkali melakukan dosa yang sama, bahkan dosa yang lebih besar kepada Tuhan? Tuhan saja mengampuni, mengapa kita tidak bisa melakukan hal itu kepada sesama kita? Menjadi perenungan buat kita hari ini. Masihkah ada ganjalan kita dengan seseorang? Masihkah orang itu meninggalkan luka hati yang sedemikian dalam dan terus membekas karena kita enggan untuk mengampuninya? Bukan secara kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan sebetulnya sedang berbicara kepada Anda untuk Anda melepaskan pengampunan dan pemberesan kepada orang itu. Maka sungguh kita akan dimerdekakan. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita juga bisa mengampuni sesama kita. Tuhan berkati.